Shalom, selamat pagi Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa lagi dalam program Bertumbuh dan Berbuah. Kita akan mendengarkan bersama kebenaran firman Tuhan yang terdapat dalam Amsal 16 ayatnya yang kelima. Firman Tuhan mengatakan, setiap orang yang tinggi hati adalah kekejian bagi Tuhan. Sungguh ia tidak akan luput dari hukuman. Bapak Ibu, firman Tuhan ini sedang mengajarkan kita tentang bagaimana kita memerangi yang namanya dosa kesombongan. Bapak Ibu, dosa kesombongan ini adalah dosa yang sangat besar. Bukan berarti dosa penyembahan berhala dan dosa yang lainnya itu kecil. Dosa kecil maupun besar, dosa tetap dosa. Tetapi ketika seseorang dia jatuh dalam dosa kesombongan, orang itu sedang ada dalam masalah yang sangat serius. Bapak Ibu, kita ketahui bersama kapal Titanic di tahun 1912. Kita tahu kisahnya di mana sang pembuatnya, peranjangnya itu, dia disinggapi roh kesombongan. Dia menentang Tuhan dan dia mengatakan bahwa kapal yang termewah, yang sekuat jagat ini, Tuhan pun tidak akan mampu untuk menenggelamkannya. Sangat tragis Bapak Ibu. Kita tahu bersama kapal Titanic menabrak gunung es dan menelan korban yang cukup fantastik, yaitu sekitar 1.500 orang. Di sini dosa kesombongan ini Tuhan mengajarkan kita, dosa kesombongan dosa yang sangat serius. Para Bapak Ibu semua dan saya sekalipun, ini tidak akan luput dari yang namanya dosa kesombongan. Karena itu Bapak Ibu, dosa yang paling besar, yang paling harus kita peperangi dalam kita punya kehidupan dalam diri sendiri, yaitu dosa kesombongan. Mari kita mengikis gunung kesombongan, meruntuhkan benteng kemunafikan, keegoisan dalam diri kita, dan mari kita bangun sikap yang rendah hati di hadapan Tuhan. Mengapa sampai seseorang itu dia bisa jatuh dalam yang namanya dosa kesombongan? Yang pertama Bapak Ibu, karena kesombongan membuat seseorang itu dia jatuh karena apa? Dia tidak menghargai anugerah Tuhan. Dan yang kedua, dosa kesombongan itu dia akan menghapus segala kebaikan yang ada pada diri kita. Yang ketiga, kesombongan itu membuat seseorang itu tidak menghargai orang lain. Dan yang terakhir, dosa kesombongan itu membuat orang tidak tulus, tidak murni. Mari Bapak Ibu, kita buang segala kesombongan kita di hadapan Tuhan. Orang sombong itu sangat ditentang oleh Tuhan. Mari kita bersikap menjadi orang-orang yang rendah hati, orang-orang yang mau tunduk kepada perintah Tuhan, yang mau berjalan dalam tuntunannya Tuhan. Ketika kita punya roh kesombongan, kita jatuh dalam dosa kesombongan, maka Tuhan sendiri yang akan berperang melawan kita. Tuhan akan menentang kita, karena Tuhan mengatakan bahwa orang yang tinggi hati itu akan direndahkan, tetapi orang yang rendah hati akan ditinggikan. Mari kita punya sikap yang rendah hati, mau dididik oleh Tuhan, ditegur oleh Tuhan. Begitupun ketika kita punya sifat rendah hati, maka hidup kita akan dimuliakan oleh Tuhan. Kita akan menjadi orang-orang yang dihargai oleh Tuhan maupun oleh sesama kita. Mari kita perangi yang namanya roh kesombongan yang ada dalam setiap diri kita, dan kita mampu untuk menjadi orang-orang yang taat, yang mau hidup dalam kerendahan hati. Ketika kita hidup dalam kerendahan hati, maka berkat-berkat Tuhan, maka kita akan mengalami segala perbuatan yang dahsyat daripada Tuhan. Kita mengalami berkat-berkat yang dahsyat daripada Tuhan. Mari Bapak Ibu, firman Tuhan ini sangat memberkati setiap kita dan menuntun jalan kita, menegur setiap kita agar kita punya sikap yang rendah hati di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Immanuel.